Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video yang ketiga setelah pembukaan video pertama, dan ini adalah yang kedua. Di video kedua ini ilmu Juan Siregar melebihi ilmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi. Memang menurut saya itu adalah sebuah ungkapan yang melukai, menyakiti umat Islam. Kenapa? Karena begitu dalam cinta terhadap Rasulullah itu, sehingga umat Islam itu merasa tidak mungkin dan mustahil ada manusia yang bisa melebihi ilmunya. Menurut saya memang itu sangat wajar. Namun ketika Allah yang berkehendak memberikan penyempurnaan ilmu Rasulullah itu dengan tujuan untuk menyempurnakan peradaban itu, tentu memang tidak mungkin bisa menyempurnakan peradaban yang disampaikan oleh Rasulullah Nabi Muhammad kalau ilmunya masih sama. Berarti harus ada penyempurnaan. Dan satu penyempurnaan yang nyata adalah bagaimana ketika Rasulullah berkata perang hawa nafsu lebih berat dari perang Badar. Kenapa Rasulullah mengatakan perang hawa nafsu lebih berat dari perang Badar? Kita tahu perang Badar itu termasuk adalah seperti Rasulullah bilang itu, mungkin menurut beliau perang yang terberat itu perang Badar. Ternyata ada perang hawa nafsu. Nah, apa itu perang hawa nafsu? Kita lihat bagaimana para ulama memahami kata-kata hawa nafsu. Kalau kita mudah paling gampang itu di bulan Ramadan dikatakan menahan hawa nafsu. Hawa nafsu itu dimaksudkan nafsu makan, nafsu minum, nafsu amarah, nafsu suami istri, dan sejenisnya yang berkaitan dengan nafsu kebutuhan jasmaniah ini. Padahal kalau kita cermati, hawa nafsu yang dimaksud tidak ada kaitannya dengan itu semua. Berarti pemahaman umat Islam atau manusia zaman sekarang tentang hawa nafsu itu tidak nyambung dengan yang dimaksudkan Rasulullah. Nah, dari gambaran ini saya mau mengajak semua umat Islam, lintas agama, semua bangsa Indonesia, dan kelak nanti bisa oleh para ulama, para lintas agama itu sampaikan ke seluruh bangsa-bangsa di dunia. Yang dimaksud dengan perang hawa nafsu itu adalah masalah bagaimana manusia itu sekarang dipimpin oleh hawa nafsunya. Nafs itu apa? Kalau di Al-Quran itu kita lihat kan, wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Nafs atau itu jiwa. Jiwa kalau Allah sebut di Al-Quran itu sifatnya fujur atau jahat. Sedangkan sawahi itu sifatnya takwa atau baik, luhur. Nah, jiwa itu kan kita nih, berarti jiwa itu jahat, fujur. Kalau menurut bahasanya Allah di Al-Quran itu namanya fujur. Itulah sebenarnya yang memimpin setiap pribadi manusia hingga sekarang ini. Tapi manusia tidak sadar di mana kejahatannya. Kejahatannya jiwa itu
ada pada tujuan hidup. Kalau kita mengikuti jiwa atau jalan pikiran, semuanya yang kita miliki sekarang, mutlak kita pasti ke neraka bersama iblis. Karena jiwa itu adalah berpangkal dari iblis yang Allah kutuk menjadi setan. Kemudian di zaman Rasulullah berubah nama menjadi hawa nafsu. Nah, di zaman sekarang ini saya sampaikan hawa nafsu itu adalah diri. Diri itu ya jiwa sama. Nah, itu diri kita sendiri, tetapi yang musuh itu yang berupa ruh. Yang kalau Imam Al-Ghazali bilang itu memang tidak menempati badan, tapi memberi pengaruh pada badan. Pengaruh seperti apa? Yaitu membentuk, mengarahkan jalan pikiran agar mengikuti beliau, mengikuti iblis itu, biar ikut ke neraka. Dengan cara bagaimana? Ya, salah satunya memang betul mengagungkan orang-orang hebat. Orang terhebat tentu Nabi Muhammad, dan mengagungkan Nabi Muhammad agar manusia itu terhenti pada Muhammad, tidak sampai pada Allah. Karena yang pantas mutlak diagungkan itu hanya Allah semata, tidak para nabinya. Itu sebab kenapa ada sejumlah ayat Al-Quran yang Allah berikan untuk tidak boleh membeda-bedakan para nabi itu. Tujuannya tentu agar tidak mengagungkan salah satu di antara nabi itu. Tetapi kadung seperti umat Kristiani mengagungkan Nabi Isa atau Yesus, bahkan itu sampai menganggap Yesus itu Tuhan. Itu saking kebablasan mengagungkan itu. Nah, kalau Muhammad itu diagungkan sampai pada Bapak Ruh. Belum Tuhan, tapi dia Bapak Ruh, sudah lebih mudah ditelusuri ketersesatan cara pandang itu. Nah, kita memahami dengan cara seperti itu, bagaimana sekarang membuat yang memimpin perjalanan hidup kita itu bukan lagi jiwa, tetapi yang sawaha atau yang penyempurna tiupan itu. Nah, di proses perubahan jiwa yang memimpin menjadi sawaha yang memimpin inilah salah satu bukti-bukti kehendak Allah untuk membuat seluruh manusia yang di akhir zaman ini setara dengan para nabinya, di mana Allah bisa membimbing secara langsung lewat bisikan Rabbani. Nah, proses ilmunya ini yang ditemukan, yang Allah berikan kepada Juan Siregar, itulah bukti dan bukti-bukti ilmu Juan Siregar itu lebih dari ilmu Nabi Muhammad. Karena dari perang hawa nafsu lebih berat dari perang Badar, itu yang Juan kembangkan, telah menemukan ilmu bagaimana cara memenangkan perang hawa nafsu itu. Itulah buktinya ilmu Juan Siregar itu lebih hebat, lebih melebihi Nabi Muhammad, karena ilmu Nabi Muhammad itu telah dikembangkan dan dijadikan cara mengalahkan hawa nafsu tadi. Dan memang semua manusia nanti bisa mengalahkan hawa nafsu. Dengan mampu mengalahkan hawa nafsu, berarti mengalahkan iblis. Iblisnya tidak lagi menjadi pemimpin, tetapi bisikan Rabbani atau Allah yang langsung memimpin perjalanan hidup pribadi. Itulah kemenangan yang super maha agung. Jadi dari gambaran ini kita bisa sama-sama mendapat semacam hikmah untuk kita jalankan bekerja sama, hidup bersama Allah. Bisa jadi memang itu belum cukup. Kita lihat di video-video berikutnya dari sudut pandang yang lain, sehingga nanti semakin komplit, lengkap, kita tidak ada keraguan untuk menempuh jalan kembali menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum kita menuju Allah, selama hidup di dunia, kita bisa hidup di negara yang bagai surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.